Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda di program Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini masih terus digalakan oleh pemerintah untuk menekan angka COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan untuk harapannya adalah Indonesia akan kembali pulih di masa yang akan datang. Dan yang paling penting adalah juga ekonomi Indonesia akan membaik. Lalu seperti apa perkembangan penanganan COVID di Indonesia dan bagaimana pemerintah mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah pandemi COVID ini dan seperti apa ya semacam perekonomian di Indonesia dan bagaimana proses demokrasi di Indonesia hari-hari ini di tengah situasi pandemi seperti ini. Pemirsa, untuk membahas itu sudah hadir bersama kami Bang Ferdinand Hutahayan selaku Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat. Bang Ferdinand, terima kasih sudah hadir bersama kami di Cinta Negeri di episode kali ini, Bang. Bang, jadi tema kita hari ini adalah soal pandemi, Bang. Dan juga lebih tepatnya adalah pandemi dan juga subjektivitas politik. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, lebih lanjut soal bagaimana proses demokrasi di Indonesia saat ini dan juga sistem strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Mungkin kita membahas pertama adalah soal PPKM. Ya. Ini Menko Luhut mengatakan bahwa PPKM akan diperpanjang. Maksudnya sudah diperpanjang sampai nanti 13 September. Bagaimana Bang tanggapannya, Bang? Ya, jadi PPKM ini kan adalah sebuah strategi dan langkah kebijakan yang dipilih pemerintah setelah sebelum-sebelumnya beberapa langkah kebijakan telah diambil. Ada pembatasan yang sebelumnya dengan istilah-istilah yang berbeda dan sekarang pemerintah memutuskan dengan istilah PPKM. Dan PPKM ini akan menjadi sebuah strategi kebijakan yang akan terus ada, terus bergulir, tetapi yang di-adjust adalah levelnya. Ada level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Ketika dia berada di level 4 artinya kondisinya memburuk lah dan sangat buruk, dan sesuai levelnya ke bawah nanti semakin membaik artinya. Jadi PPKM ini jangan dianggap bahwa sebuah istilah yang akan bisa berhenti sesaat atau dilakukan kembali. Tetapi istilahnya ini adalah sebuah program, strategi, dan kebijakan yang akan terus ada. Jadi ini adalah pilihan langkah kebijakan yang akan terus bergulir, tetapi di-adjust di dalam level-level tertentu sesuai dengan kondisi di tengah masyarakatnya, apakah COVID-nya tinggi, rendah, sedang, atau sesuai kenyataan di lapangan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan hilang dalam waktu dekat ya Bang istilah PPKM ya, ini, Bang? PPKM ini akan terus ada, istilahnya PPKM, tetapi level pembatasannya yang diturunkan. Ketika dia semakin membaik maka akan turun. Kalau sangat baik ya zona hijau semua, bisa dari level 1 dengan kehidupan bermasyarakat kita itu yang terbuka, dianggap normal lah, seperti biasa. Ada level 2 dengan pembatasan yang lebih ringan, level 3 lebih ketat, dan level 4 ya semakin ketat pembatasan seperti yang kita alami beberapa waktu lalu ketika COVID meningkat secara drastis. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana Bang hasil dari pemberlakuan PPKM ya, ini? PPKM ini kan kalau kita melihat sejak dipilih menjadi sebuah kebijakan ketika COVID sangat tinggi, bahkan mencapai hampir 60.000 kasus per hari, ini kan luar biasa. Nah sekarang turun setelah berjalan sekitar 2 bulan ya, PPKM ini ternyata berhasil menurunkan angka positif COVID harian, dan sekarang sudah berada di kisaran 10.000, bahkan sudah turun di bawah 10.000. Artinya pilihan kebijakan pemerintah ini, strategi pemerintah ini sebuah pilihan yang tepat tanpa harus menghentikan kegiatan masyarakat. Karena banyak juga beberapa negara yang kita lihat memilih lockdown, menghentikan seluruh kegiatan masyarakat, tetapi tidak kunjung berhasil menghentikan penularan COVID. Jadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini, PPKM ini menurut saya sangat efektif dan berhasil, meskipun hasil yang diharapkan belum tentu sesuai dengan harapan semua pihak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya ataupun strategi untuk menurunkan angka COVID-19. Tapi sayangnya ini masih banyak juga masyarakat yang sepertinya enggan untuk mengikuti protokol COVID ini, Bang. Terbukti baru-baru ini ada salah satu pelaku atau tempat hiburan gitu ya, yang mereka ini tidak mematuhi protokol kesehatan, yang heboh di media sosial, Bang. Sebenarnya seperti apa, Bang?
apa ya semacam langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk hal ini? Ya inilah sebetulnya memang dilema besar yang dihadapi oleh pemerintah menghadapi pandemi COVID ini ya. Pemerintah harus berada di antara dua pilihan sulit. Menurunkan angka COVID dan sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah ini memang dilema yang sangat besar karena apa? Kalau kita fokus kepada penurunan angka COVID memang akan bermasalah terhadap ekonomi. Kita fokus kepada ekonomi, pertumbuhan COVID justru memang ya tentu akan berpotensi meningkat. Nah ini memang dilema yang besar. Nah dalam hal ini juga kesadaran masyarakat itu dituntut sangat besar sekali. Tidak boleh, kalaupun pemerintah hanya melakukan kebijakan A, B, C, D segala macam, kalau tanpa diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan, ini akan berat untuk kita selesaikan. Nah, di sini kesadaran masyarakat sangat diperlukan bagaimana mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dan satu hal yang harus diyakini masyarakat bahwa kebijakan pemerintah itu pasti arahnya untuk kebaikan kita bersama. Tidak ada kebijakan pemerintah untuk membinasakan kelompok tertentu dan menghidupkan kelompok yang lain. Tidak mungkin itu. Jadi memang dilema ini yang harus kita selesaikan bersama-sama bagaimana supaya ekonomi tetap tumbuh dan COVID turun. Nah, kalau seperti kasus yang kemarin baru ramai seperti di Kemang di Jakarta Selatan ya, bagaimana kita melihat viral di media sosial, justru anak-anak muda ini yang berkumpul tanpa protokol kesehatan dan sangat padat sekali. Nah, kepada anak-anak muda ini juga kan kita berharap lah, harusnya anak-anak muda yang lebih terdidik, lebih memahami aturan dan lebih punya kesadaran bahwa tanpa kesadaran kita semua, COVID ini tidak akan selesai. Ujung-ujungnya nanti adalah yang merasakan semua dampaknya adalah kita. Kita tidak akan pernah keluar dari masalah ini tanpa kesadaran. Jadi betul-betul kesadaran masyarakat kita harapkan bagaimana untuk patuh terhadap aturan yang ada. Percaya bahwa aturan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menciptakan masalah. Meskipun aturan ini tentu ada rintangan-rintangan, ada dilema-dilema, ada sisi negatif di tempat lain, tetapi tujuan utamanya adalah supaya kita bisa keluar segera dari pandemi yang ada ini. Jadi intinya adalah anak muda harus tetap mengikuti Dia protokol justru kesehatan. anak muda sekarang kan jauh lebih terdidik ya daripada generasi-generasi yang sudah tua. Nah disinilah anak muda sekarang harus menunjukkan keterdidikannya. Bagaimana menunjukkan ke publik dan memberi kesan ke publik bahwa ya kita harus punya kesadaran tinggi. Ini harus segera selesai dengan tata cara yang ada. Kira-kira begitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi Bang soal bagaimana pemerintah, soal nanti peduli lindungi juga menjadi salah satu yang paling penting juga ya saat ini, dan juga soal proses demokrasi di Indonesia, dan juga bagaimana saat ini pemerintah terus berupaya untuk membantu ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Cinta Negeri Aman Negeriku, Damai Negeriku. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri Aman Negeriku, Damai Negeriku. Masih bersama Bang Ferdinand, kita masih membahas soal pandemi di tengah-tengah kita saat ini. Tadi sempat terputus, pemerintah ini salah satu strategi yang dilakukan juga adalah dengan adanya pemberlakuan penggunaan peduli lindungi, Bang. Ya. Bagaimana Bang efek dari peduli lindungi ini? Kemarin juga ada kabarnya mengatakan bahwa ada yang bocor datanya, Bang. Gimana tuh Bang? Mungkin bisa diberikan. Jadi memang Peduli Lindungi ini kan adalah sebuah aplikasi yang dibuat pemerintah untuk ya memberikan informasi kepada masyarakat, karena dia mengandung informasi kepada masyarakat daerah-daerah tertentu, status PPKM-nya di daerah itu, sehingga masyarakat bisa aware, bisa waspada, bisa menjaga dirinya ketika dia ke daerah tertentu ternyata di situ adalah zona merah. Artinya apa? Masyarakat yang masuk ke wilayah zona merah dia harus lebih meningkatkan kewaspadaan dirinya untuk menjaga protokol kesehatannya. Nah, di situ kan semua ada informasi itu, termasuk ketika dia berada di daerah zona hijau, zona kuning dan lain-lain, sehingga masyarakatnya bisa lebih waspada terhadap dirinya dan protokol kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi ini kan memuat bagaimana mendata seluruh masyarakat kita yang telah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah, apakah itu masih di vaksin dosis pertama atau yang sudah mendapat vaksin kedua, sehingga ini digunakan sebagai semacam
tiket lah ya untuk masuk ke tempat-tempat umum. Ya. Yang boleh masuk ke tempat umum artinya yang sudah mendapat vaksinasi dan boleh berbaur meskipun harus tetap menggunakan pelindung diri seperti masker ya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan di situ ada banyak informasi yang bisa didapat oleh masyarakat. Nah, memang kemarin ada kebocoran data ya, bahkan data presiden pun terpampang di publik ya di media sosial. Nah, ini memang kelemahan yang harus dijaga betul oleh Kementerian Informasi karena keamanan Peduli Lindungi ini harusnya berada di tangan mereka sebagai kementerian yang memang membawahi bidang IT. Sehingga kita berharap Kementerian Informasi memperkuat pengamanan terhadap aplikasi ini supaya data publik yang ada di dalam ini, karena kita kan memasukkan NIK ke sana, memasukkan nomor handphone, dan ini adalah data-data pribadi yang harusnya perlindungannya sangat kuat. Tapi saya mendengar bahwa Kementerian Informasi juga sudah memperbaiki perlindungan terhadap aplikasi ini, yang kita harap ke depan tidak terjadi lagi seperti ini dan tidak ada lagi kebocoran tentang data yang sangat rahasia dari masyarakat kita. Oke. Jadi intinya adalah setiap masyarakat ataupun pemirsa di rumah yang ingin memasuki beberapa tempat publik begitu ya, mungkin seperti mal dan lain-lain harus menunjukkan Peduli Lindungi. Tapi Bang, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang ini kan pakai handphone ya? Kalau dia nggak punya gadget gimana dong Bang? Nah, ini memang menjadi sebuah masalah tersendiri ya, adalah sebuah dilema juga yang kita hadapi. Tetapi kalau kita melihat zaman sekarang, mal-mal ini kan ada di kota-kota, ya, ada di kota-kota besar, sehingga rata-rata penduduk di kota-kota besar itu sudah memiliki gadget. Kalau yang di kampung-kampung, di desa-desa, toh mereka kan paling juga ke pasar, makanya masuk ke pasar itu kan tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena memang kehidupan di desa berbeda dengan kehidupan di kota. Kegiatan masyarakat di desa pun berbeda dengan kehidupan masyarakat di kota. Makanya ini dibuat lebih cenderung kepada membatasi dan membuat sebuah pembatasan kehidupan yang memang mobilitasnya tinggi di kota-kota daripada di desa. Kalau di desa kan ya paling ke sawah, ke kebun, berkumpul dengan masyarakat sekitar. Jadi tidak memerlukan aplikasi itu. Kalaupun mereka tidak punya gadget ya tentu aman-aman saja. Oke, berarti itu kan di kota. Nah, kalau di desa sendiri gimana nih pemerintah untuk mengatasinya? Ya di desa terutama pemerintah kalau yang kita lihat adalah terus menggelorakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Bagaimana pemerintah daerah kita lihat terus membantu masyarakat juga dengan masker, memberikan edukasi tentang menjaga jarak supaya tidak berkerumun. Nah, itu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga bagaimana supaya penyebaran COVID di desa-desa itu tidak meluas. Oke, itu kita sudah membahas soal PPKM dan yang paling penting juga adalah sekarang adalah soal perekonomian di Indonesia begitu ya. Kemarin Pak Luhut mengatakan bahwa keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian harus disikapi dan diteliti secara hati-hati dan itu adalah statement dari Pak Luhut begitu Bang. Jadi apa yang sudah dilakukan dan harus dilakukan pemerintah untuk membuat agar ekonomi ini tumbuh tetapi juga kesehatan ini tetap terjaga begitu? Ya inilah yang saya sampaikan tadi, dilema yang harus dihadapi pemerintah. Di satu sisi ekonomi tidak boleh terhenti, harus bertumbuh. Di sisi lain COVID juga harus menurun angka positif hariannya. Dan jadi apa yang disampaikan Pak Luhut itu adalah sebuah informasi kepada masyarakat. Pemerintah itu tidak bisa melakukan hal-hal yang ekstrim sifatnya. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui sebagian kelompok masyarakat kita selalu menyuarakan tentang lockdown, hentikan kegiatan, tutup semua. Nah, dampaknya adalah terhentinya perekonomian. Nah, sementara sekarang dengan PPKM saja pembatasan, banyak masyarakat kita juga yang menjerit bagaimana ekonominya mengalami penurunan. Nah, inilah hal-hal yang harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Makanya Pak Luhut menyampaikan ini harus disikapi secara bijak. Tidak boleh langkah-langkah ekstrim untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau dilakukan lockdown, bayangkan betapa terhentinya sebuah kegiatan, seluruh kegiatan masyarakat, tertutup semua, tidak ada yang bisa bergerak. Nah, bagaimana dengan perekonomian? Nah, itu kan tidak boleh pilihan. Sementara banyak kelompok juga masyarakat terutama yang berseberangan politik dengan pemerintah, mengeksploitasi ini untuk kepentingan politik. Sehingga itulah beberapa kali juga Pak Luhut menyatakan jangan politisasi masalah COVID ini. Karena banyak juga tokoh-tokoh atau aktivis yang mengeksploitasi penderitaan masyarakat, mengeksploitasi kemiskinan masyarakat untuk menyerang pemerintah secara politik. Bahkan sekarang ekonom pun sudah bicara politis. Ya,
ahli kesehatan, dokter bicaranya politis. Nah inilah yang kita tidak inginkan, karena kalau seperti ini situasinya, kita akan sulit keluar dari masalah yang ada. Maka sebetulnya yang diperlukan di dalam penanganan ini terutama adalah kesatuan, kebersamaan kita, bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah kalau terus terjadi perbedaan-perbedaan, bahkan ada provokasi-provokasi dan narasi-narasi dari tokoh-tokoh yang seharusnya mampu memberikan alternatif solusi, memberikan masukan kepada pemerintah, tetapi justru mengeksploitasi masalah yang timbul dari pandemi. Seperti tadi, masalah kemiskinan oleh pandemi pasti muncul. Kemiskinan bukan hanya ada di kita. Yang mengalami pandemi ini kan dunia semuanya. Bahkan negara sangat kaya dan sangat maju pun orang miskinnya bertambah. Bahkan meningkat, karena apa? Tidak mudah menghadapinya. Amerika yang sangat kaya raya pun orang miskinnya banyak. Ada bahkan yang tunawisma ada. Jadi kita jangan melihat ini sebagai sebuah kegagalan yang harus ditanggapi dengan atau disuarakan dengan narasi-narasi yang harus menurunkan pemerintah. Pemerintah gagal, Jokowi gagal, ini gagal, lengserkan ini. Nah ini yang harus dipahami betul oleh masyarakat, bahwa yang perlu dilihat itu adalah upaya apa sih yang dilakukan pemerintah. Kalau pemerintahnya berdiam diri, tidak melakukan upaya-upaya konkret, nah baru kita bersuara bahwa ini pemerintah apa maunya. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang pemerintah kan banyak melakukan upaya membantu masyarakat. Bagaimana bantuan sosial nilainya triliunan, ratusan triliun diguyur kepada masyarakat. Ini kan upaya positif yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Memang tidak semua masyarakat kita bisa menerima ini karena masalah pendataan. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah disitulah sebetulnya ekonom, tokoh-tokoh masyarakat kita memberikan masukan kepada pemerintah, bukan malah mengeksploitasi kemiskinan masyarakat kita untuk menyerang pemerintah secara politis. Nanti kita akan lanjut lagi Bang di episode kita kali ini di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Tetaplah bersama kami pemirsa. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Topik kita ataupun tema kita hari ini adalah soal pandemi dan subjektivitas politik. Masih bersama dengan Bang Ferdinand. Bang, tadi sempat terputus soal kemudian pandemi ini dijadikan semacam panggung politik begitu ya, politisasi. Nah, sebenarnya ada apa ini Bang? Ada fenomena apa kalau kita lihat hari-hari ini? Inilah sebetulnya yang kita sayangkan ya. Kenapa kita sulit keluar dari masalah dan sulit untuk maju lebih cepat? Karena adanya keterbelahan politik. Residu Pilpres yang baru kita lalui 2019 lalu sampai hari ini belum kunjung selesai. Meskipun Pak Prabowo dan Bang Sandi telah menjadi bagian dari pemerintahan, menduduki pos kementerian. Tetapi yang di bawah ini masih banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang kecewa dan dilatar belakangi ketidaksukaan personal. Kecewa seperti apa ini Bang? Kenapa? Kecewanya justru begini, kalau kita melihat sekarang ya, hari-hari ini dan hari-hari yang lalu, tiap hari media sosial kita, banyak kita lihat pernyataan-pernyataan kontroversial dari tokoh-tokoh dan orang-orang, tetapi orang-orangnya itu saja. Saya sebut saja salah satu contoh seperti Bang Rizal Ramli contohnya ya. Beliau ini kan adalah sosok yang pernah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, tetapi kemudian direshuffle, diganti karena dianggap gagal dan tidak mampu menyelesaikan misinya sebagai seorang menteri dan perintah-perintah presiden kepadanya. Nah, beliau ini kan seorang ekonom, selalu bersuara belakangan ini negatif melihat segala sesuatu, bahkan capaian ekonomi yang diumumkan oleh BPS bulan lalu yang pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7% sekian ya. Itu kan dianggap dikeluarkan pernyataan seolah-olah ini hanya sebuah retorika belaka, tidak real dan tidak nyata karena di bawah banyak rakyat menderita. Nah inilah yang saya sebut tadi bahwa banyaknya tokoh-tokoh sekarang yang mengeksploitasi kemiskinan di bawah. Kalau kita melihat Indonesia ini, orang miskinnya sudah dari zaman Indonesia belum ada pun sudah ada. Tetapi yang kita perlu lihat adalah upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini terus ada, terlihat dari pos anggaran di APBN yang dilakukan. Nah inilah objektivitas yang kita perlukan dalam melihat apa yang dilakukan pemerintah. Tidak semata-mata sekarang kalau kita melihat bahkan seorang dokter pun pendapatnya politis, ekonom politis. Nah ini menjadi subjektivitas politik yang tinggi dan ini yang membuat kita menjadi sulit keluar karena apa? Dampak pernyataan tokoh-tokoh ini di bawah banyak menjadi semacam referensi atau bahkan diikuti oleh orang-orang yang memang bersimpati dan menjadi kita sebutlah dalam tanda kutip
pendukung tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang jelek di bawah. Nah, padahal kalau seandainya semua tokoh-tokoh bangsa ini bersama-sama memberikan masukan, bersama-sama memberikan narasi yang positif kepada pemerintah untuk melakukan dan mengeluarkan kita dari masalah ini, saya pikir kita tidak akan sulit keluar. Tetapi justru masalah dibuat menjadi keruh, menjadi riuh, karena ada kepentingan politik, ya, dan subjektivitas penilaian terhadap kinerja pemerintah itu sangat tinggi, tidak lagi objektif. Nah, ini yang Bang, tapi apakah menurut saya kalau kritik itu diperlukan juga sih, Bang? Oh iya, kritik sangat diperlukan. Justru yang saya sampaikan tadi, kritik itu bisa disampaikan dalam bentuk masukan, ya. Banyak sekarang orang masukan seperti apa yang diinginkan pemerintah? Kalau kita saat ini? perhatikan sekarang ya, banyak orang merasa mengkritik dengan kata-kata yang menurut saya amoral. Banyak tokoh-tokoh kita dengan mudahnya menyatakan mohon maaf, ini dalam tanda kutip ya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mau ini. Banyak orang yang merasa menyatakan dengan kata goblok, kata dungu, itu merasa kritik. Padahal itu kan bukan kritik. Apa itu dong kalau gitu? Ya itu cercaan, hinaan, dan cibiran. Itu melecehkan. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah kritik. Kritik itu apa? Ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan, kita ingin mengkritik, kita nyampaikan bahwa kebijakan ini salah, tidak tepat di bagian ABCD-nya. Nah, solusinya adalah harusnya dibuat seperti ini, bla 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 bla, sehingga apa yang diberikan kepada pemerintah itu tentu akan didengarkan pemerintah. Oh, ada masukan. Kritikan seperti itu, tidak lantas menyatakan, ini mohon maaf nih, ini pejabat kita otaknya kosong. Kan hal-hal seperti ini yang justru membuat publik kita heran dan menerima informasi-informasi yang kemudian menyesatkan masyarakat kita di bawah. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Bagaimana supaya negeri kita ini betul-betul menjadi damai, tenang, kita maju bersama-sama. Ini yang paling penting kita laksanakan sekarang. Oke, Bang. Tapi kalau kita lihat tadi sudah dikatakan bahwa kritik itu perlu. Jadi seperti apa? Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi. Proses penyampaian pendapat ataupun kritisasi itu yang seperti apa yang seharusnya dilakukan, Bang? Menyampaikan kritik itu terutama adalah objektivitas. Ketika kritik dalam penilaian objektif, maka dia akan melihat sebuah kebijakan, menilainya dengan ilmiah dan memberikan alternatif solusi secara ilmiah. Tidak bisa kalau dikritik itu dinyatakan tanpa sesuatu analisa, hanya bicara lengserkan Jokowi, turunkan Jokowi, Jokowi endgame, Jokowi close. Nah, ini kan yang sering disuarakan sekarang dan itu dianggap kritik. Padahal itu bukan kritik. Oh, itu justru bukan kritik malah? Sama sekali bukan kritik. Jadi tetapi apa itu, Bang? adalah hasrat politik. Karena apa? Banyak sekarang kita lihat aktivis di lapangan. Saya sebut saja seperti salah satunya Prodem lah. Namanya Prodem, ya, menyebut demokrasi. Tetapi banyak narasi-narasi yang muncul justru tidak demokratis. Menyerang pemerintah dan sekaligus menjadi partisan. Karena apa? Mereka ingin menurunkan Jokowi, melengserkan Jokowi, tetapi mendukung si A, si B untuk menjadi calon presiden atau pengganti menjadi berkuasa. Nah, ini kan bukan lagi objektif namanya, tetapi adalah upaya politik menjatuhkan, ingin naik dengan cara menjatuhkan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita kembali kepada negara kita ini, kita akan seperti topiknya cinta negeri. Kalau kita memang cinta negeri ini, ayo kita kritik dengan moral, dengan adab, dengan masukan yang benar. Jadi tidak serta-merta tanpa memberikan analisis terhadap sebuah kebijakan, tapi sudah langsung menyerang, itu apa, itu, ya mohon maaf seperti tadi, itu dungu, itu bodoh, segala macam. Itu bukan kritik. Jadi yang kita harapkan adalah kritik, berikan masukan, berikan saran supaya pemerintah juga mendengar dan melihat apa yang salah dari mereka. Kalau hanya mencibir, mencaci maki, pemerintah tidak akan pernah melihat apa yang salah dan kurang dari mereka. Tapi kalau disampaikan ini kebijakan ini salahnya di sini di ABCD, nah pemerintah akan melihat, oh saya salah ternyata di sini. Nah tentu akan ada perbaikan kepada kebijakan-kebijakan ke depan. Nah itulah cara kita untuk maju bersama-sama. Kira-kira begitu. Tapi berarti dari pandangan Bang Ferdinand ini mengatakan bahwa justru kritik ini datangnya dari elit-elit politik ya, begitu ya, Bang? Oh iya, banyak sekali justru elit politik kita yang sangat subjektif menilai pemerintah, ya, menilai, bahkan bukan menilai pemerintah lagi, tetapi sudah personalnya yang dinilai. Seperti Pak Presiden secara personal diserang, tidak lagi menyerang kebijakan. Saya agak jarang menemukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi kalau menyerang Presiden secara personal, menyerang pejabat-pejabat, menteri secara personal, itu banyak sekali. Bang, ini waktu kita sudah habis, boleh closing statement terkait
tema kita hari ini, Bang? Sedikit saja. Ya, kalau saya secara pribadi berharap bagaimana bangsa ini bisa segera keluar dari pandemi, masyarakat kita mengikuti anjuran pemerintah dan kepada siapapun tokoh-tokoh di bangsa ini untuk memberikan kesejukan, kedamaian supaya karena tanpa kesatuan dan kesejukan kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Baik, terima kasih Bang Ferdinand Hutahian, Ketua Yayasan dari Keadilan Masyarakat sudah hadir bersama kami di Cinta Negeri hari ini. Dan juga terima kasih pemirsa untuk Anda sudah menyaksikan program Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Saya Jeffrey Alino pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.